Assalamualaikum, halo semuanya, selamat menonton Dialogi Yakesma. Hari ini saya kedatangan tamu seorang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program beasiswa Cendekia Madani. Kita sambut ya bintang tamu kita hari ini yaitu Ana Sadewo. Makasih Mbak Sasi. Apa kabar Ana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa hari ini mau menyempatkan waktunya untuk hadir di Dialogi Yakesma, oke? Pasti. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar program beasiswa Cendekia Madani, di mana beasiswa ini menjadi salah satu program unggulan Yakesma. Tapi sebelum itu bisa diceritain sedikit nggak sih apa yang melatar belakangi Yakesma memilih program beasiswa Cendekia Madani menjadi program unggulan? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bisa tarik jauh nih Mbak Sasi ya, Indonesia ini jadi salah satu aset dunia. Kenapa jadi salah satu aset dunia? Yang pertama, kalau kita tarik lebih lanjut bahwa yang mana sama-sama kita sudah tahu bahwa 2045 itu kita bakal menjadi banyak generasi-generasi muda yang akan lahir di bangsa ini kayak gitu. Namun di sisi lain ada krisis yang hari ini sama-sama kita hadapi, yakni banyak di antara anak-anak kita yang hari ini pendidikannya belum 100% di standar yang sama kayak gitu. Nah, di sisi yang lain gitu ya, bahkan kelebihan bangsa ini juga gitu ya, itu punya nilai yang cukup mahal. Kenapa? Kalau misalnya kita tarik bahwa negara ini mayoritas penduduknya muslim kayak gitu, yang mana kalau kita tahu di kita sebagai umat muslim itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yakni dengan potensi zakat. Nah, salah satu yang melatar belakangi program beasiswa Cendekia Madani ini adalah dengan potensi zakat yang ada di bangsa ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditarik lebih lanjut bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa. Namun di sisi yang lain, untuk implementasi serapan untuk program pendidikan dari potensi zakat itu yang masih belum merata di semua pendidikan. Makanya Yakesma hadir sebagai lembaga amil zakat nasional, yang mana salah satu goals-nya adalah mengelola dana zakat untuk implementasi di berbagai program. Salah satu program pendidikan itu yakni beasiswa Cendekia Madani. Kira-kira kayak gitu. Oke. Berarti potensi zakat yang ada di Indonesia secara keseluruhan itu berapa? Potensi zakat yang di Indonesia ini sangat-sangat banyak ya. Total menurut Ketua Basnas saat acara berlangsung waktu itu mencapai 300 triliunan. Namun hari ini serapan anggarannya 33 triliun Mbak Sasi. Wow. Ya nggak sih? Itu wah. Oke. Cukup speechless ini. Itu apalagi kalau misalnya kita lihat bahwa anak-anak di negeri kita ya yang kayaknya kalau di daerah-daerah pelosok itu pengen banget sebenarnya dapet pendidikan kayak gitu ya. Atau kalau misalnya kita sering ngelihat di berbagai sosial media hari ini, banyak anak-anak daerah yang mau berangkat sekolah itu susah ya. Betul. Ya. Harus apa? Jalan dulu. Itu dia. Menyusuri sungai. Betul. Kalau ada videonya tuh yang kemarin sempat viral juga, yang anak lagi melewati sungai itu sampai jembatannya tuh hampir koyak Mbak Sasi. Bayangin. Ya. Betul. Dan itu nggak terserap dengan baik, dan makanya kita sebagai lembaga amil zakat khususnya di skala nasional itu bertanggung jawab untuk menjawab solusi atas permasalahan itu kayak gitu kira-kira. Wah, Masya Allah sekali ya program beasiswa Cendekia Madani ini. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih, mungkin kan netizen yang ada di rumah dan juga calon donatur nih yang insya Allah amin nanti akan berdonasi di Yakesma, ini pengen tahu sebenarnya beasiswa Cendekia Madani itu apakah untuk mahasiswa saja? Karena kan kalau beasiswa itu kaitannya erat sama mahasiswa ya. Apakah buat mahasiswa saja kah? Atau mulai dari TK juga bisa ini dapat beasiswa Cendekia Madani? Silakan. Oke. Satu hal lagi yang melatar belakangi dari program beasiswa Cendekia Madani ini gitu ya Mas Sasi, itu kita sebagai lembaga amil zakat nasional Yakesma itu membuat program yang sifatnya adalah berkelangsungan kayak gitu. Dalam hal ini ya kita latar belakangnya juga didasari oleh program SDGs. Salah satu program SDGs yang kaitannya erat dengan pendidikan itu poin keempat. Ya, ini pendidikan yang berkualitas. Jadi artinya
dari jenjang TK atau jenjang muda sampai kemudian jenjang perguruan tinggi itu bisa kami fasilitasi. Perguruan tingginya tuh S1, S2, S3? S1, S2, S3. Masya Kayak Allah. gitu, ya. Oke. Jadi artinya Yakesma menjadi garda terdepan juga untuk menjadi mitra yang mendukung tentang program SDGs tersebut kayak gitu. Nah, maka kita bertanggung jawab untuk melihat potensi anak-anak kita yang tadi ya, yang di daerah pelosok atau bahkan di daerah perkotaan juga gitu ya, yang memiliki potensi, bakat, minat, dan itu terserap dengan anggaran dana zakat gitu ya, dan itu bisa jadi powerful juga untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk bangsa Indonesia sendiri, gitu nggak sih? Untuk meningkatkan derajat satu keluarga begitu ya, karena kan pendidikan itu kan menurut saya itu penting banget karena bisa menaikkan derajat satu keluarga. Bahkan ada cerita juga bahwa inget nggak kalau nggak salah tuh viral banget nih di TikTok bahwa dosen atau guru besar yang dilantik pada saat itu mengorbankan kakaknya atau adiknya gitu, mengorbankan pendidikannya hanya untuk si kakaknya itu menjalani atau menempuh pendidikan sampai ke jenjang doktoral, magister itu di UGM. Dan kemudian ketika mereka melakukan sumpah pendidikan, mereka si dokter atau guru besar tersebut bilang terima kasih ke adiknya bahwa sudah mengikhlaskan dan meridhoi kakaknya untuk mengejar pendidikan, sehingga mau nggak mau satu keluarga itu terangkat derajatnya oleh si anak tersebut yang sekarang menjadi guru besar di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia gitu. Jadi benar-benar pendidikan tuh penting banget, netizen, khususnya untuk Gen Alpha ya Gen sekarang Alpha, ya. Oke. Merinding nih BTW nih, ya Allah kalau misalkan ngedengar hal yang kayak tadi itu rasa-rasanya ini harus sama-sama kita rasakan ya. Betul, nggak cuma didengar aja ya, betul. Harus sama-sama kita rasain. Tapi kalau misalnya cara ngerasainnya gimana nih? Cara kita untuk bisa mendapatkan beasiswa Cendekia Madani dari Yakesma, dan juga gimana sih proses-prosesnya, coba ceritain deh. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang kita masuk ke konten beasiswa nih ya. Betul. Ya kalau tadi kan latar belakang yang kita sampaikan bahwa kalau sekarang kita masuk ke kategori. Jadi kalau di Yakesma itu program beasiswa Cendekia Madani mempunyai 5 kategori Mbak Sasi. Ya, kategori pertama tadi kita mulai dari beasiswa untuk jenjang muda, dalam hal ini TK sampai sekolah menengah atas atau SMA. Ya gitu. Kemudian kita ada satu lagi kategori yang kedua, itu ada beasiswa Cendekia Madani yang arahnya ke vokasi, pelatihan, sertifikasi, bahkan kita internasional. Kita sekolahkan mereka kita pelatihan sertifikasi mereka ke berbagai instansi yang ada di internasional, di Jerman, di Jepang, dan lain-lainnya kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah kita Cendekia Madani untuk pelosok-pelosok negeri, yang mana kita tahu bahwa hari ini kualitas pendidikan di Indonesia belum merata, maka kita perlu garda terdepan anak-anak negeri pelosok itu menjadi obat bagi permasalahan yang ada di negeri ini, khususnya di pelosok sana. Yang keempat adalah beasiswa Cendekia berbasis research, Mbak Sasi. Jadi kita membuka peluang bagi mahasiswa khususnya yang udah mungkin jenjang-jenjang akhir gitu ya, yang memiliki riset atau disertasi atau kemudian tesis gitu ya, tentang yang untuk mendukung pengelolaan zakat, untuk mendukung optimalisasi dana zakat, untuk mendukung filantropi khususnya, itu bisa kita upayakan. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah Cendekia berbasis mitra. Jadi artinya kita bekerja sama dengan mitra-mitra pendidikan. Ya. Yang dalam hal ini bisa jadi sinergis kita, bonding kita untuk suksesi program beasiswa Cendekia Madani itu sendiri. Kayak gitu. Dari sekian banyak 5 kategori tersebut, saat ini sudah berapa banyak penerima manfaat dari beasiswa Cendekia Madani? Terhitung. Kalau kita kalkulasi nih Mbak Sasi, dari 2020 pasca pandemi sampai 2024 pertengahan tahun ini ya, itu kita sudah hampir di angka 15.000. Masya Allah, seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, 15.000 penerima manfaat. Dan sebenarnya target kita tahun ini ya, di 2024, itu kita menargetkan 5.000 penerima manfaat. Dari seluruh Indonesia juga? Dari seluruh Indonesia dan dari seluruh jenjang.
kayak gitu. I see. Nah, kalau misalnya ada netizen di sini nih yang penasaran, kualifikasi apa sih yang Yakesma terapkan untuk menjaring para calon penerima beasiswa ini, seperti apa? Oke. Dalam hal ini yang pertama kita highlights bahwa kategori yang penerima beasiswa ini adalah orang-orang yang pastinya memiliki daya saing yang unggul. Dalam hal ini prestasi pastinya. Itu serta merta kita upayakan. Karena apa? Yang tadi potensi ya prestasi untuk anak-anak negeri ini itu sangat besar. Maka biasanya orang-orang seperti ini itu ada beberapa kendala, dalam hal itu kalkulasi perihal biaya. Maka kita fasilitasi orang-orang yang memiliki prestasi, memiliki bakat, upskill, knowledge maupun soft skill-nya itu bisa kalkulasi pertama yang kita ajukan, kayak gitu. Lalu kemudian untuk kategori yang karena ini penggunaan optimasinya dana zakat, itu kita basisnya adalah asnaf juga, Mbak Sesi. Jadi ketika asnafnya juga mendukung, ya dalam hal ini bisa jadi satu turning point kita, dia bisa masuk kategorinya, begitu. Kalau misalkan yang nggak sesuai asnaf seperti apa, dia bisa berkontribusi di kategori yang lainnya. Misalkan tadi yang berbasis riset, yang artinya highlightnya bahwa kualifikasi untuk kategori penerima beasiswa Cendekia Madani ini yang mana pertama dia bisa berkontribusi, dia bisa berdaya guna untuk Yakesma terutama, dan juga untuk keluarganya, kayak gitu. Bahkan kita ukur bahwa penerima beasiswa ini itu bisa mencapai kategori muzaki nantinya. Masya Allah. Kayak gitu ya. Yang dalam hal ini salah satu goals dari lembaga amil zakat itu adalah memberdayakan mustahik tuh muzaki, kayak gitu, program M2M. Berarti taruh deh, kalau misalnya tadi yang Anas bilang ini adalah berdaya guna untuk Yakesma, berarti setelah si anak ini mendapatkan beasiswa dari Yakesma, adakah ikatan semacam ikatan kerja mungkin ya? Dari si anak untuk Yakesma, atau seperti apa mekanismenya? Oke, yang pertama akan ada benefit dari ketika kita memberikan beasiswa, akan ada beberapa benefit lainnya, kayak gitu. Salah satunya yang pertama, mereka akan menjadi duta pendidikannya Yakesma. Masya Allah. Kalau misalkan kayak menjadi duta itu artinya ini salah satu amanah dan menjaga nama baik, kayak gitu, ya. Yang mana mereka bisa bersosialisasi di lingkungan, di kampus, atau bahkan di organisasi masyarakat lainnya, dan juga nggak hanya membawa dirinya, nggak hanya membawa nama kampusnya, tapi juga membawa nama lembaga Yakesma itu sendiri, kayak gitu. Itu ikatan yang pertama yang harus kita jaga. Karena apa? Karena dengan seperti itu kita benar-benar menjadi tanda kutip adalah teman bicaranya mereka, kayak gitu. Kan anak muda ini ya, segelintir anak muda ini memiliki potensi. Maka kalau misalkan ini nggak dibimbing, ini nggak dijaga, akan sangat sia-sia kayak gitu. Jadi makanya itu yang jadi ikatan pertama kita, menjadi duta. Lalu kemudian mereka bisa berkontribusi sebagai kerelawanan kita, kayak gitu. Dalam hal ini nantinya mereka bisa magang, mereka bisa melanjutkan kompetensi keahliannya lainnya, kayak gitu ya, dengan sesuai minat bakat yang mereka geluti, kayak gitu, sesuai program studinya, sesuai dengan knowledge dan upskill yang lainnya, kayak gitu Mas Asi. Ketika hal itu semua diramu, maka nantinya itu exit program dari ini adalah tadi bagaimana penerima beasiswa ini bahkan ya itu bisa menjadi muzakinya kita, kayak gitu, muzakinya Yakesma, dan dia bisa berdonasi untuk melahirkan penerima beasiswa lainnya. Kira-kira kayak gitu. Masya Allah, jadi benar-benar suatu mata rantai yang tak terputus ya, aliran kebaikannya itu. Kalau misalnya apakah dua ikatan ini bersifat wajib atau boleh dikerjakan, boleh tidak nih? Oke. Dalam hal ini kalau misalkan kita tadi, kalau pertanyaannya wajib atau tidak gitu ya. Betul. Sebenarnya ini kita mengadopsi dari hukum yang hari ini sedang berjalan. Maksudnya tatanan hukum hari ini di lembaga pendidikan yang diatur oleh Kemendikbud, bahwa disebutkan ada program
magang atau merdeka belajar biasanya kalau di kampus tuh ya. Kalau dalam hal tanda kutipnya perguruan tinggi itu ada program tadi ya kampus merdeka. Mereka bisa magang di lembaga-lembaga yang sesuai dengan kualifikasi dari program studinya. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini kita mengikuti arus itu. Bahkan kalau di teritorinya lembaga zakat ya yang diatur oleh Yakesma dan segelintir lembaga zakat lainnya itu ada kampus zakat ya yang diisi oleh teman-teman magang dari berbagai instansi lembaga pendidikan khususnya. Dan mereka di situ juga masuk ke dalam kalkulasi sistem kredit semesternya atau SKS-nya. Kayak gitu, mereka akan dapat nilai dari sisi akademisnya, di samping itu mereka akan dapat keahlian di non teknisnya kayak gitu. Ketika proses mata rantai ini yang tadi dikalkulasi tidak terputus gitu ya, ini juga akan mengalir dalam penilaian ya. Ya, penilaian sehingga anak ini selain akademisnya juga baik, akademisnya populer atau bahkan kalau IPK kan cum laude gitu ya. Iya, betul. Cum laude, kemudian dari sisi non teknisnya mereka akan siap menjadi bibit-bibit SDM yang sangat unggul untuk bidang-bidangnya tersendiri. Kayak gitu kira-kira. Oke. Mantap banget ya, berarti program beasiswa Cendekia Madani ini benar-benar dari hulu ke hilirnya tuh benar-benar secara matang dipikirin sampai Masya Allah. Dan cita-cita mulianya tuh keren banget, menjadikan mustahik tuh muzaki. Itu jarang banget terjadi sih. Biasanya kan kita cuma memeras aja ya, memeras aja, tapi kita nggak berusaha untuk nge-build anak ini jadi benar-benar jadi orang keren gitu. Tapi ada nggak sih peluang kerjasama mungkin ya di di luar sana gitu, tertarik untuk bekerja sama dengan si program beasiswa Cendekia Madani ini? Peluang kerjasama apa yang bisa kita kolaborasikan dari pihak eksternal dengan Yakesma untuk mewujudkan program beasiswa Cendekia Madani ini menjadi program yang besar yang bermanfaat luas banget untuk masyarakat Indonesia? Masya Allah. Jadi gini, kalau misalkan ditanya tentang partnership gitu ya dari program beasiswa ini, mungkin kalau misalkan saya bisa usulkan dengan kalimat di awal bahwa investasi dalam dunia pendidikan itu jangan setengah-setengah. Kayak gitu ya. Investasi dalam dunia pendidikan itu jangan setengah-setengah. Promosi properti nih ya. Jadi artinya nafas dari investasi pendidikan ini bakal sampai liang lahat. Kayak gitu ya. Karena ilmu itu akan terus mengalir, bahkan mungkin jariah juga kepada para donor, kepada para pemberi beasiswa itu akan mengalir sedemikian derasnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ukur-ukur secara matematika, kayaknya rumus matematika pun juga nggak akan sampai nih Mbak Sasi ya, buat mengukur hal itu. Jadi sebenarnya banyak peluang untuk kolaborasi tentang beasiswa Cendekia Madani ini kayak gitu. Apalagi teman-teman donor gitu ya, mitra donor itu bisa banget berkolaborasi dengan kita. Karena apa? Pertama, dari sisi benefit branding ini bakal bagus banget. Kenapa? Hari ini kita sangat-sangat menyadari lah bahwa pendidikan hari ini setiap tahun itu pasti akan meningkat. Ya, dari sisi kebutuhan, lalu juga dari sisi sarana prasarana, bahkan dari sisi biaya. Kayak gitu. Artinya ini bakal semakin tergerus kalau misalkan biaya pendidikan mahal, ini mahal, segala macamnya. Itu tidak akan sampai orang-orang yang pengen kuliah kayak gitu, orang-orang yang pengen sekolah dan lain-lainnya. Maka ini sangat banget bisa kolaborasi ya dengan berbagai mitra yang ada. Nah, makanya dari sisi branding ini bakal bagus banget kalau misalkan berbagai instansi bisa kolaborasi kayak gitu. Karena hari ini pihak pemerintah pun juga terbuka untuk mengelola. Silahkan, ini ada program Kampus Merdeka, teman-teman lembaga yang memiliki minat untuk berkolaborasi dengan Kampus Merdeka dalam hal ini magang gitu ya, nanti anak-anak mahasiswanya ini sangat banget terbuka untuk bisa berkolaborasi. Dari sisi SDM yang akan nanti hadir ya, misalkan di magang atau nantinya bisa jadi tempat kontrak kerja gitu ya, yang akan lanjut, itu udah terserap juga tuh serapan SDM untuk pekerja kayak gitu. Yang terakhir adalah partnership dalam kegiatan. Ya.
biasanya kan promosi sekarang semakin mahal ya. Betul. Promosi online, promosi yang ada di offline di jalan-jalan gitu kan semakin mahal. Tapi hari ini gitu ya, dengan adanya partnership kolaborasi ini promosi bakal akan terus jadi paket mengalir ya. Yang bisa kita kolaborasi, kita bisa bekerja sama bahkan untuk jangka panjang. Kayak gitu. Oke. Semoga teman-teman yang ada di rumah maupun calon-calon donatur cukup jelas dengan penjelasan Ana seputar open partnership begitu ya. Dan kita juga di Yakesma terbuka banget untuk sesi diskusi ya. Jadi banget. program kolaborasi apa yang bisa kita sinergikan begitu. Jadi kita nggak melulu soal saling menguntungkan, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita dapatkan di kemudian hari begitu. Mungkin ada sedikit closing statement begitu ya untuk teman-teman netizen di luar sana yang ingin mencoba program beasiswa ini ataupun yang ingin berkolaborasi, bisa sampaikan minatnya kemana, kemudian bisa apply kemana dan lain sebagainya. Silakan. Oke, bagi semua yang hari menonton gitu ya. Pertama, satu hal yang pasti disampaikan bahwa program beasiswa ini sifatnya tidak program cepat habis kayak gitu. Tapi pemberdayaan berkelangsungan kayak gitu. Artinya pasti banyak banget ya. Berbagai kesempatan, berbagai peluang itu bisa banget dikolaborasikan kayak gitu. Baik para calon donor, bagi para calon yang ingin mengajukan beasiswa ini sangat terbuka kayak gitu. Karena hari ini kita sama-sama menyadari potensi negara kita itu lagi di traffic yang sangat baik untuk ke depan-depannya gitu ya, untuk jangka panjang. Maka dibutuhkan juga investasi pendidikan yang memadai kayak gitu. Di samping itu rasa-rasanya ya, kalau kita bekerja sendirian ini akan capek banget ya. Misalkan dari pihak pemerintah, dari pihak lembaga masyarakat, dari pihak lembaga amil zakat, pun dari sisi orang tua penerima beasiswa. Makanya program beasiswa ini gitu ya, ini adalah partnership program. Semua bisa berkolaborasi, semua bisa berjuang ya untuk melahirkan anak-anak bangsa yang unggul dan berdaya guna, baik dari agama dan juga untuk bangsa negara kita. Gitu. Kira-kira. Masya Allah, closing statement yang gak singkat tapi padat gitu ya teman-teman ya. Nggak singkat ya, aman. Nggak apa-apa. Yang penting semoga banyak melahirkan generasi-generasi baru yang bisa istilahnya memajukan bangsa inilah begitu ya, Anas, melalui cita-cita yang mulia dari program unggulan Yakesma, yaitu beasiswa Cendekia Madani ini. Amin. Sekali lagi makasih banget Anas. Makasih banyak. Udah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Setelah ini mau ada kegiatan apa lagi nih? Setelah ini sebenarnya bakal ada presentasi yang lain di program beasiswa juga nih. Kayak gitu. Ya mohon doanya semuanya semoga lancar, juga semoga bisa sama-sama berjuang ya di bagian perannya masing-masing kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, itu dia tadi diskusi atau ngobrol singkat saya bersama dengan Anas, penanggung jawab program beasiswa Cendekia Madani. Saksikan terus Dialogi Yakesma dengan beragam tamu yang menarik lainnya cuma di YouTube channel Yakesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya yang hadir di studio hari ini. Terima kasih Anas. Sehat-sehat. Yuk, pamit.